Hai sobat otomotif. Jika di video sebelumnya kita membahas Saber 150R, kali ini kita akan membahas Saber 250R. Honda Saber menjadi salah satu tipe motor paling terkenal di Indonesia. Sudah ada banyak orang yang menggunakan Honda CBR, khususnya untuk cc 250. Honda Saber 250 menjadi daya tarik dengan kecepatan yang tinggi. Motor ini sangat disukai di kelas motorsport 250. Honda CBR 250 pertama diproduksi menggunakan silinder tunggal oleh perusahaan Honda. Pasaran motor yang satu ini sudah menyebar ke seluruh dunia, khususnya di negara-negara besar seperti Amerika, India, dan Indonesia. Motor yang satu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang untuk membelinya. Perkembangan terus dilakukan oleh perusahaan Honda untuk menciptakan motor Honda CBR 250 dari generasi ke generasi. Berikut sudah saya rangkum sejarah generasi Honda CBR 250 di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video seputar otomotif selanjutnya. Honda CBR 250R generasi pertama. PT AM meluncurkan Saber 250 pertama kali di Indonesia pada tahun 2011. Motor yang satu ini dijadikan flagship di Indonesia, yang menjawab permintaan konsumen terhadap produk motorsport premium. Untuk generasi yang pertama ini dikirim secara impor dari Thailand atau CBU. Dibuatnya motor ini terinspirasi dari Saber 1000RR. Generasi pertama ini dibekali sistem rolling pada bagian suspensi belakang. Sistem tersebut memberikan kenyamanan bagi pengendara yang menggunakan motorsport premium tersebut. Teknologi yang digunakan yaitu CBS dan ABS, di mana pengereman yang satu ini memadukan antara kombi brake system dengan anti-lock braking system. Tarikan dan performa dari Honda Saber generasi pertama ini cukup optimal. Selain itu, bahan bakar yang digunakan juga lebih hemat BBM. Hal ini dikarenakan sudah menggunakan sistem bahan bakar PGM FI atau injeksi, menjadikan Honda CBR 250R lebih hemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Untuk kapasitas mesin yaitu 250 cc, 1 silinder Dewa C, menggunakan 6 percepatan dan berpendingin cairan. Tenaga puncak tersebut hingga 23,7 horsepower pada 9.900 rpm dan torsi 17,22 Nm di 7.400 rpm. Karena hanya dibekali satu silinder, untuk penggunaan harian dalam kota terbilang irit. Untuk kapasitas tangki bahan bakar yaitu 13 liter. Saber ini dipasarkan dalam dua tipe, yaitu tipe CBS dan tipe standar. Saber 250R generasi kedua. Perkembangan terjadi pada motor Saber 250, masih menggunakan mesin satu silinder. Pada saat itu, persaingan motorsport semakin memanas di dunia otomotif, sehingga perusahaan Honda terus berinovasi untuk mengembangkan Honda Saber 250 dari generasi sebelumnya. Saber ini juga masih diimpor dari Thailand atau CBU. Fitur dan pembaruan dikembangkan. Pembuatannya pun terinspirasi dari motor Honda Saber 1000RR. Untuk yang generasi kedua ini memiliki julukan dual kin headlamp. Hal ini dikarenakan penggunaan headlamp 2 layaknya Honda Saber 1000RR. Akan tetapi, pada lampu depan belum menggunakan jenis LED atau masih fog lamp. Perubahan juga terjadi pada bagian bodi samping dan belakang yang terkesan lebih menarik. Desainnya lebih terkesan agresif dan sporty. Untuk knalpot baru juga didesain silinder sporty yang berlapiskan krom. Sistem pengeremannya pun dibuat lebih canggih dari generasi sebelumnya, yakni menggunakan pengereman ABS. Hal ini membuat pengendara akan nyaman jika melakukan pengereman secara mendadak. Bagian roda tidak akan terhenti secara mendadak ataupun membuat pengendara terpleset. Suspensi rolling pada motor ini menjadikannya pengendara lebih nyaman saat menggunakannya. Untuk generasi kedua ini masih menggunakan mesin satu silinder 250 cc, Dewa C4 katup, dan 6 percepatan.
namun untuk tenaga lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tenaga maksimal adalah 28,16 HP di 9000 rpm dan torsi puncak 23 Nm di 7500 rpm. Emisi gas juga sudah Euro 3, menjadikan gas buangnya ramah lingkungan. Generasi ketiga, Honda Cyber 250 RR. Persaingan yang semakin ketat di dunia otomotif, Cyber menghadirkan perkembangan baru pada motor Cyber 250, yakni menggunakan mesin 2 silinder. Pada tahun 2016, AM meluncurkan motor generasi terbarunya, yakni Cyber 250 RR, dengan mesin 2 silinder. Untuk mendapatkan motor Honda Cyber 250, sudah tidak perlu melakukan impor dari negara asing, karena sudah dirakit sendiri di Indonesia. Untuk tampilan jauh lebih berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Berbagai macam keunggulan dibuat lebih. Motor ini semakin agresif dengan adanya headlamp sipit dan sudah menggunakan lampu LED. Motor juga terlihat sporty dengan adanya tambahan dual exhaust system atau 2 knalpot. Pastinya akan sangat keren jika Anda menggunakan motor yang satu ini. Untuk fitur pada generasi yang satu ini dibuat lebih canggih, di mana panel instrumen sudah full digital. Jenis analog kombinasi digital sudah digantikan dan dilengkapi dengan mode berkendara. Pengendara dapat mengatur dengan sendirinya karakter dari Honda Cyber 250 RR. Konfigurasi dari generasi yang satu ini yaitu menggunakan mesin 2 silinder, 8 kartup DHC PGM FI, menggunakan 6 percepatan, serta berpendingin cairan dengan kubikasi 250 cc. Sementara tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar, yakni mampu mencapai 38 horsepower di 12.500 rpm, serta torsi puncak 23,3 Nm di 10.500 rpm. Untuk kapasitas tangki bahan bakar, yakni 14,5 liter. Didukung dengan bobot ringan dan bertenaga, akselerasi New Honda Cyber 250 RR sangat cepat. Motor ini hanya butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 200 meter dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 170 km per jam. Keseluruhan konsep total control sebagai filosofi dasar dari pengembangan motor super sport Honda. Tidak hanya menghadirkan akselerasi tinggi, namun juga memberikan pengendara performa yang menyenangkan. Generasi ini berlangsung hingga saat ini. Namun AM juga akan merilis motor terbaru sebagai perkembangan dari Honda Cyber 250 RR.